Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami JGP Angkatan 9 dari Kabupaten Ngawi. Saya Patini dari SD Muhammadiyah 1 Jogorogo. Saya Siti Sukamimah dari SMAN 1 Jogorogo. Dan saya Astri Dianti dari SMA Negeri 1 Ngawi. Kami akan mempresentasikan praktik supervisi coaching untuk demonstrasi kontekstual 2.3. Berikut Bu Astri sebagai supervisor, Bu Siti sebagai coach, sedangkan saya Bu Partini sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Mbak Astri gimana? Alhamdulillah sehat. Baik Ibu, untuk hari ini panjenengan akan melakukan coaching. Saya tidak sebagai supervisor dan panjenengan tidak sebagai coach. Di mana nanti saya izin untuk menilai dan juga mengamati proses coaching yang panjenengan lakukan. Untuk rubrik penilaian coaching pada pagi ini ada 3 nanti Ibu yang akan saya nilai. Yang pertama yaitu ingin mengamati bagaimana proses coaching, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian untuk yang kedua yang akan saya amati adalah bagaimana kemampuan Ibu untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian untuk yang ketiga saya akan mengamati bagaimana coaching menjawab pertanyaan Ibu, ya, apakah sudah memenuhi prinsip coaching. Prinsip coaching yang pertama ada kemitraan, kemudian percakapan kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Demikian Ibu untuk rubriknya yang akan saya nilai. Kemudian panjenengan melakukan proses coaching, ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Kira-kira apa kompetensi apa yang ingin panjenengan kembangkan di proses coaching? Terima kasih Mbak Astri. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini yaitu yang pertama present, kehadiran sepenuhnya. Yang kedua kompetensi tentang mendengar secara aktif atau menyimak. Yang ketiga kemampuan untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Ada 3 Ibu, berarti yang pengen dikembangkan yaitu mulai dari pertanyaan berbobot, kehadiran penuh, dan juga sebagai pendengar aktif. Nah itu dari 3 ini kira-kira mana Ibu yang akan Ibu kembangkan atau lebih spesifiknya mana yang pengen dikembangkan ke kompetensi ini? Kalau yang ingin saya kembangkan pada kesempatan kali ini yaitu kemampuan saya dalam hadir sepenuhnya atau present. Itu ingin saya kembangkan pada kesempatan kali ini Mbak Astri. Baik Ibu, berarti kehadiran penuhnya yang lebih spesifik pengen dikembangkan oleh panjenengan. Baik Ibu, untuk indikator tercapaian ini kira-kira untuk mencapai atau yang diinginkan apa yang ingin dicapai di indikator tercapaian? Indikator ketercapaian bahwa saya hadir sepenuhnya di situ. Iya betul. Bahwa yang menandakan bahwa saya hadir di situ, yang pertama saya tidak melakukan kegiatan lain. Saya fokus terhadap coaching, saya mendengar secara aktif, saya juga mampu membuat kata-kata kunci sehingga saya mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu mengindikasikan bahwa saya hadir sepenuhnya di situ. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Tadi beberapa pertanyaan sudah panjenengan jawab. Mungkin untuk menyingkat waktu, panjenengan sakit melakukan coaching dengan coachee yang sudah panjenengan tunjuk. Mungkin bisa dihadirkan ke sini, Terima kasih Mbak Astri. Saya izin untuk mengamati dan juga menilai Ibu proses selama proses coaching. Terima kasih. Salam Bu Siti. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Siti. Alhamdulillah. Kok tumben gak biasanya kesini, pasti ada hal penting yang ingin kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Mana yang ingin kita bicarakan? Iya begitu, saya ingin membicarakan tentang masalah pembelajaran di kelas saya. Tahun ini itu di kelas saya itu karena anak laki-lakinya lebih banyak, jumlah anak laki-lakinya lebih banyak, itu kayaknya pembelajaran saya di kelas itu kayak kurang efektif nih, jadinya itu rame. Jadi yang ingin panjenengan bicarakan pada kesempatan kali ini, bagaimana pembelajaran itu bisa efektif meskipun
jumlah anak laki-lakinya lebih banyak gitu ya. Selama ini menurut ini yang kondisi yang bagaimana yang dikatakan pembelajaran itu efektif? Menurut saya pembelajaran efektif itu kalau anak-anak itu bisa belajar dengan nyaman, mereka itu bisa menangkap semua materi yang saya ajarkan seperti itu, terus suasana kelas itu juga kondusif seperti itu Bu. Jadi untuk mendukung mereka untuk mencerna atau memahami konsep-konsep yang saya ajarkan. Kalau menurut ini selama ini dari indikator ketercapaian yang sudah panjenengan utarakan tadi itu sudah tercapai itu seberapa Skalanya nih Bu. ya? Kalau saya mengamati itu skalanya itu Baru 6 Bu. Mereka itu dari 10 sempurna. iya. Kalau 10 itu sempurna efektif menurut ini kondisi terus anak-anak tidak ramai bisa menyerap konsep itu 10 itu yang sudah tercapai itu 6 gitu. Betul sekali gitu. Terus yang sudah dilakukan Saya itu sudah menyediakan media pembelajaran sebenarnya Bu, tapi sebatas media pembelajaran. Mereka kalau saya sediakan media pembelajaran itu mereka bisa aktif Bu, bisa antri, terus dia itu antusias untuk mengikuti pelajaran seperti itu. Tapi kalau tidak seperti itu, mereka itu buyar lagi kayak rame seperti itu. Terus akhirnya saya minta untuk mencatat. Tapi dalam hati saya itu masih kurang Bu. Maksudnya intinya untuk memfasilitasi mereka belajarnya itu seperti saya pengen meningkatkan lagi seperti itu. ini menurut ini tadi anak itu sebenarnya efektifnya tadi itu karena kurang media gitu ya. Betul, mungkin betul. Jadi, mungkin ini bisa masalah media. Kalau pada saat ada media itu kan bisa kondusif gitu ya. Nah, berarti apa yang bisa ibu lakukan untuk biar tetap kondusif seperti itu dan itu bisa dengan nyaman melakukannya? Dengan bantuan media tadi saya akan tetap lanjutkan yang itu Bu, tapi dengan mungkin dengan menambah media seperti video, karena selama ini saya merasa masih kurang untuk seperti PPT, penyajian PPT atau video-video pembelajaran itu masih kurang. Mungkin kalau seperti itu akan menambah konsentrasi mereka untuk belajar seperti itu. Gitu ya. Jadi sudah dapat penyelesaian gitu ini ya. Iya, Tapi untuk bisa mengefektifkan meskipun anak laki-laki banyak, anak-anak akan tetap bisa fokus karena ada apa tadi? media pembelajaran dan juga video pembelajaran. Ditambah lagi gitu Iya, ya. Mulai kapan kira-kira itu akan bisa menerapkan itu? Segera Bu, mungkin setelah ini kan masih ulangan dan akhir semester. Jadi setelah semester awal, kedua insya Allah akan saya persiapkan dan saya akan segera praktik. Bagus sekali. Nanti kita ketemu lagi, ibu sudah menerapkan media. Saya ingin informasinya lagi ya, bagaimana anak-anak yang meskipun banyak laki-lakinya pembelajaran akan tetap efektif karena ibu ini sudah menyiapkan media pembelajaran dengan baik. Oke, ya? Terima kasih. Akhirnya obrolan kita ini ternyata membuka wawasan saya Bu, membuka gagasan saya untuk lebih baik lagi dalam melakukan pembelajaran. Iya. Satu lagi kira-kira siapa kira-kira yang bisa mengontrol, yang bisa memantau ini setiap akan pembelajaran itu selalu menyiapkan media. Tentunya saya itu butuh peran kepala sekolah Bu, itu sangat vital menurut saya, dan juga yang paling dekat itu mungkin rekan sejawat seperti itu, rekan sejawat dan KS. Kita akan kerjasama dengan rekan sejawat maupun KS untuk bisa tetap menggunakan media pembelajaran agar pembelajaran lebih efektif. Sangat bermanfaat apa yang sudah kita bicarakan hari ini. Saya sudah dapat pelajaran dari apa perbincangan hari ini. Begini, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan, atas perbincangan yang sudah kita lakukan. Semoga memberikan manfaat yang lebih baik. Amin. Terima kasih juga Bu. Saya izin
pamit nih. Semoga saya bisa melakukannya dengan baik. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Ya, silakan Ibu. Sepertinya proses kucing hari ini lancar ya Bu. Alhamdulillah lancar. Oke, sepertinya sudah karena sudah disiapkan, jadi terpantau tadi panjenengan luar biasa untuk melakukan proses kucing. Ibu, ini ada yang ingin saya tanyakan ke panjenengan. Kira-kira apa yang sudah panjenengan lakukan untuk mencapai indikator ketercapaian kompetensi? Tadi saya sudah berusaha penuh Mbak Asri untuk tetap fokus, tetap hadir sepenuhnya pada saat pelaksanaan coaching saya lakukan. Saya tidak melakukan aktivitas yang lain, saya tidak melirik-lirik kegiatan-kegiatan yang lain, saya tidak berusaha untuk tidak berpikir ke yang lain, sehingga saya bisa konsen dan fokus pada gaji saya. Ibu, tadi sudah terlihat panjenengan itu fokusnya terhadap kucing Ibu. Baik Ibu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya, Ibu, tadi setelah saya amati, ketika melakukan coaching itu kan sudah berjalan lancar, tetapi ada beberapa yang perlu diperbaiki. Di antaranya masih ada bagian yang terlewat, mungkin kurang kehadiran ini sedikit aja. Sebenarnya sudah bagus, cuma ada sedikit aja untuk mengatasi hal seperti itu. Kira-kira panjenengan apa yang akan lakukan Ibu? Tentunya seperti itu. Mungkin saya bisa menerapkan di kegiatan-kegiatan lain meskipun itu tidak formal. Jika saya terbiasa menggunakan prinsip-prinsip coaching ini untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan yang formal maupun tidak formal dengan teman-teman bisa dengan teman sejawatnya gitu Ibu yang bisa dilakukan agar tercapai tadi yang kekurangan sedikit tadi. Tapi luar biasa untuk coaching hari ini Ibu. Dalam coaching dan juga menyampaikan apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki atau yang untuk meningkatkan kompetensi yang dicapai tadi biar lebih bagus lagi kan seperti itu Ibu. Nah, kira-kira ini mau dilakukan kapan Ibu? Saya akan berusaha secepatnya dan saya akan menerapkan ini tidak hanya secara formal melaksanakan tugas, tapi dalam kehidupan sehari-hari Mbak Asri. Saya akan berusaha mencoba setiap komunikasi dengan orang itu saya mencoba present hadir di situ, sehingga kompetensi present saya itu akan terasa dan akan lebih bagus lagi. Kira-kira untuk mendukung ini mungkin butuh teman atau bantuan siapa kira-kira yang bisa untuk mengontrol ini? Tentunya saya bisa berkolaborasi dengan teman-teman BPP saya yang ada di sekolah saya, baik yang sudah menjadi guru penggerak ataupun masih calon seperti saya, sehingga mereka bisa memantau bagaimana saya tidak fokusnya, mengingatkan saya, oh kamu kurangnya seperti ini dan seterusnya. Itu yang bisa memantau perkembangan kompetensi itu. Baik Ibu, luar biasa Bu Siti, memang perencanaannya sudah bagus, kemudian pelaksanaannya juga sudah bagus, kemudian untuk cara mengatasinya, apa yang akan dilakukan untuk mencapai kompetensi yang diinginkan secara penuh itu sudah panjenengan rencanakan. Saya rasa untuk coaching hari ini cukup ya Ibu bisa saya akhiri dan semoga kedepannya kita bisa memberikan coaching lebih baik lagi. Demikian itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.